Selamat pagi, selamat jumpa kembali anak-anak ibu kelas 8. Apa kabarnya semua? Setelah kemarin kita belajar mengenai jaringan-jaringan pada tumbuhan, hari ini kita akan belajar mengenai jaringan-jaringan yang terdapat pada akar, batang, dan daun. Ya, jadi coba kalian pelajari, simak dengan baik-baik video ini supaya kalian bisa mengerti apa-apa saja itu jaringan yang terdapat pada akar, batang, dan daun. Kita akan melihat struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, apakah fungsi akar? Fungsi akar itu adalah untuk mengokohkan berdirinya tanaman pada tanah. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau pada mediumnya. Dan yang berikut adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah kira-kira fungsi akar. Nah, bagaimanakah akar itu melakukan fungsinya? Tentu ada hubungannya dengan jaringan-jaringan yang terdapat pada akar. Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan jaringan meristem, yaitu jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Ya. Kemudian ada tudung akar yang berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah, ya, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan. Dan akar dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan dengan baik di dalam tanah. Selain menambatkan tumbuh-tumbuhan ke dalam tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Itulah fungsi akar. Nah, berikut ini adalah jaringan-jaringan yang terdapat pada akar. Akar tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar daripada akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis dan kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Ya. Kemudian pada bagian tertentu sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Nah, bagian yang lebih dalam dari epidermis adalah korteks, ya. Yaitu korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Nah, korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Ya. Kemudian lapisan terdalam dari korteks disebut dengan endodermis. Ya. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Pada pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Nah, di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Ya. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung yang lainnya seperti persikel dan parenkim empulur. Sel-sel persikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke batang hingga ke daun, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian kita lihat struktur dan fungsi jaringan pada batang. Tentu kalian masih ingat apa fungsi batang kan? Beberapa fungsi batang antara lain: 1. Menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang berikut sebagai jalan pengangkutan air dan mineral menuju ke daun. Kemudian jalannya pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah,
Itulah fungsi-fungsi batang. Nah, bagaimana batang bisa melakukan fungsinya? Tentu berhubungan dengan jaringan-jaringan yang tersusun pada batang. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks, sama seperti akar tadi. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, daerah korteks inilah ada cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju ke daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkutnya itu tersebar. Antara xilem dan floem, pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil, terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah, sehingga batang menjadi bertambah besar. Nah, sekarang kita melihat struktur jaringan pada daun. Apakah itu fungsi daun? Daun memiliki fungsi antara lain: 1. Mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi. Yang ketiga, mengatur pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Bagian daun yang manakah yang mampu melakukan fotosintesis? Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut dengan epidermis. Jaringan inilah yang berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut akar. Stomata juga dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan, umumnya saat siang hari stomata membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, kemudian pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata itu menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan. Ya, hal ini agar air dari dalam tubuhnya tidak banyak yang hilang. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Nah, bagaimanakah terjadinya pada daun? Di manakah terjadi? Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil, sehingga disebutlah dia dengan jaringan tiang atau jaringan palisade. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada jaringan tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang dan jaringan floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan.
Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem. Nah, sekian dan terima kasih pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga pelajaran ini dapat kalian simak dengan baik-baik. Jangan lupa catat dalam buku catatan kalian. Dan selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran berikutnya.